Shalom saudaraku, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik dan sangat peduli kepada kita. Oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan saya ada sebagaimana saya ada. Juga nomor satu, hanya karena sebuah kuasa doa. Terima kasih. Sebelum saya menyaksikan kesaksian hidup saya memperkenalkan diri saya, Rosmiana Borusima Junta, tinggal di Cirebon, Palimanan. Dikaruniai dengan seorang anak. Saya menikah tahun 1988 awal dan dengan suami Espardede, berasal dari Sumatera Utara. Kami sama-sama dari Sumatera Utara. Ini adalah satu pengalaman yang sangat indah di dalam hidup saya. Saudaraku yang kekasih, ketika anak masih berumur 3 minggu, suami saya diterima bekerja di sebuah perkapalan di luar negeri sana. Hati saya rasanya sedih. Berpisah dari suami. Seharusnya dengan suami sama-sama membesarkan anak di rumah kontrakan. Tapi saya lakukan seorang diri. Disinilah hati saya hancur dan menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Saya tanya sama keluarganya, tak seorang pun yang memberikan alamatnya. Waktu itu belum ada handphone. Mau telepon kemana? Di luar negeri, di lautan sana. Saya tanya sama temannya, juga tidak ada jawaban. Saya hampir putus asa, tapi saya nggak jadi putus asa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong, jangan tinggalkan saya, Tuhan. Hanya Engkau menjadi teman hidup saya. Suami tidak pernah ada jawaban. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai 20 tahun saudaraku. Bayangkan kali berapa, 365 hari. Beribu-ribu harilah jawaban doa itu baru nyata. Hanya karena kuasa doa. Saya tidak pernah luput dan tidak pernah tinggalkan jam ibadah saya berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya menatap anak saya, Tuhan tolong kami, jangan tinggalkan kami. Saya melakukan ini dengan iman, pengharapan, walaupun belum saya lihat wujudnya. Saya hanya berdoa dan percaya kepada kuasa doa itu. Sungguh dahsyat. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah setiap hari. Senantiasa berdoalah. Bukan sekali-sekali. Setiap saat. Berdoa. Silih berganti. Tuhan memulihkan hidup saya. Saya bisa bergembira. Walaupun belum ada suami. Masih dalam pergumulan. Godaan datang. Tak kala ada godaan untuk mengocokkan rumah tangga saya. Menikah saja kamu dengan yang lain. Tidak. Saya baca Injil 16, pasal 16 ayat. Berkata, ayat sebelumnya. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Kecuali dipisah oleh kematian. Itu yang saya pegang ayat itu. Dan saya berdoa, terus Tuhan, terus. Jangan tinggalkan kami. Jangan pisahkan rumah tangga kami. Satukan saya dengan suamiku Tuhan. Indahlah pada waktunya Tuhan berkarya. Anak saya udah besar. Pas tamat STM. Tuhanlah skenario-nya. Luar biasa. Anak baru tamat STM di Medan. Datang telepon dari kakak ipar saya. Mama Rizky, apakah kau mencintai suamimu? Ya jelas. Karena Alkitab pasal 19 dari Injil Matius ayat 6. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Sampai 3 kali. Apakah kau betul-betul benar kau mencintai suamimu? Ya. Buktinya sampai sekarang saya tidak menikah. Karena saya pegang terus janji firman itu. Sampai sekali. Apakah kau mencintai? Ya, saya mencintainya. Datanglah ke sini. Saya datang ke Cirebon. Wow, melihat suami saya. Sudah sangat kurus sekali. Wah. Dia dibawa ke Cirebon. Bukan untuk berbisnis. Kalau meninggal dia, biarlah di Cirebon dia dikebumikan. Jangan di Jakarta. Rencana manusia selalu berbeda dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan sudah mengatakan memang penyakit dia sangat parah. Plek paru-paru, lever mah kronis, parahlah. Tetapi perkataan dokter bisa dirubah menjadi sembuh hanya karena kuasa doa. Amin.
Ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu, hati saya dikuatkan. Pak, kita harus berdoa. Kita harus renungan pagi dan sore. Bersama dengan kakak ipar saya ada di Cirebon. Kita berdoa. Berdoa. Yang dulunya suami saya dulu perokok berat. 3 bungkus 1 hari. Peminum berat. Sekali minum aja 1 botol. Waktu kami baru menikah itu. Ya ampun, beginilah rupanya. Mau cerai rasanya gak pantas menikah lagi sebuah pernikahan yang sudah disahkan di gerejanya Tuhan. Peminum berat. Itulah membuat dia jatuh sakit dan sangat parah. Tapi Tuhan yang mengubah dia, bukan saya. Tetapi oleh karena ada di balik layar seorang istri yang tekun berdoa dan berpuasa. Itu yang saya lakukan selama 20 tahun. Tuhan, persatukan aku dengan suamiku, satu iman, satu pengharapan. Bisa saja kami bergereja bareng dengan anak, itu kesukaanku. Itulah hatiku gembira. Tak pernah saya berdoa beri kami 1 unit rumah dan mobil dan harta, gak pernah itu. Saya hanya bisa menangis di kaki Yesus, memohon belas kasihan Tuhan kepada suamiku. Di saat dia tidur di situ, saya meneteskan air mata tumpang tangan di dalam tubuhnya. Dalam nama sembuhkan suamiku Tuhan. Ketika dia melihat, kenapa kamu menangis? Oh, kena debu tadi Pak. Ini saya lap air mata saya. Banyak debu tadi berterbangan. Saya berusaha tersenyum di hadapan dia, supaya suamiku gak jadi mati. Ternyata dia gak jadi mati. Tuhan mengubahkan hidupnya. Kami bisa berbahagia saat ini. Amin. Kami bisa sama-sama melayani Tuhan di bait sucinya. Kami bisa menikmati berkat Tuhan di rumah kami ini bersama anak. Luar biasa saudara. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan dalam segalanya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Maka air mata saya sudah diganti dengan sebuah permata. Bukan, ada nyanyian itu. Kau ganti air mata dengan permata. Wah, luar biasa. Dan suami saya menjadi suami yang baik. Memang dia karakternya baik, tetapi ada karakternya kurang baik. Merokok, minum, mentogel, dan lain sebagainya. Semua itu sudah hilang. Dia kubur dalam-dalam. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang baik dan itu sangat spesial bagi saya. Hanya karena kuasa doa, saya bisa ketawa saat ini. Air mataku sudah diganti dengan permata. Bahkan suami berkata, saya hapus air matamu itu sayang. Sekarang mari kita bergembira. Kami gembira sekarang, menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Ini karena sebuah kuasa doa. Dan pekerjaan Roh Kudus. Karena ada kuasa doa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jangan lupa berdoa. Amin. Terima kasih.